Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya, nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kemudahan, kekuatan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh untuk bekal kita di kehidupan akhirat kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan membahas satu tema yang sangat penting untuk kita semua, yaitu tentang perkara sholat, rahasia dan keajaiban sholat. Kita tahu bersama tentang wajibnya ibadah sholat. Akan tetapi yang memprihatinkan, masih banyak dari kaum muslimin wal muslimat yang masih banyak meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali perintah di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang wajibnya ibadah salat. Wa aqimus shalah wa itaiz zakah. Nabi juga bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara yang kita tahu namanya rukun Islam. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi, Islam itu dibangun di atas 5 perkara.
Jadi orang Islam wajib menjalankan 5 perkara tadi ya. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kita bersaksi juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini mempunyai konsekuensi, Ibu. Ketika kita mengikrarkan diri kita tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka sesembahan selain Allah itu batil. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu mempunyai 2 rukun. Yang pertama la ilaha, tidak ada sesembahan. Rukun yang pertama itu meniadakan semua sesembahan, menafikan semua sesembahan. Gak ada sesembahan. Illallah yang kedua menisbatkan, menetapkan kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah yang berhak disembah dengan benar. Nah, ketika kita mengikrarkan bahwasannya Tuhan yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah, maka kita mengkafirkan semua sesembahan selain Allah, ya, meniadakan. Dan konsekuensinya ketika kita mengakui Allah itu adalah Tuhan kita yang benar satu-satunya, konsekuensinya kita itu harus nurut, harus taat. Apa yang Allah perintahkan harus kita kerjakan, apa yang Allah larang harus kita tinggalkan. Itu konsekuensinya. Kemudian juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka konsekuensinya juga ibadah yang kita kerjakan, yang tadi pertama harus untuk Allah, la ilaha illallah, kemudian wa anna Muhammad, konsekuensinya syahadat yang kedua, ibadah kita itu harus sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah shalah. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kita yakin seyakin-yakinnya, dan kita tahu bersama, Ibu ngaji sudah lama, udah bukan tahunan lagi, Bu, ya, udah belasan tahun atau bahkan sudah puluhan tahun. Dan kita berdoa terus. Sebelum ngaji pula, ya kan, ustadznya mendoakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ya, ilmu yang tidak manfaatnya, ya udah dapat ilmu tapi tidak diamal. Maka berusaha sama-sama mengamalkan dari apa yang telah kita ilmui. Ini bahas masalah sholat kan udah berapa kali, Bu, ya. Dan jangan mengatakan sholat lagi, jangan kayak gitu, Ibu, jangan. Kalau perlu itu khutbah Jumat juga temanya tiap pekan itu sholat aja udah, kalau perlu kayak gitu. Masa kita nggak sedih, Ibu, ya? Ada keluarga kita, entah pasangan hidup kita, entah orang tua kita, atau saudara kita, atau anak kita,
yang nggak sholat. Kalau kita tahu bersama, orang mati di akhirat kelak, ibadah yang kita kerjakan semuanya akan ditanya, akan dilihat sama Allah. Yang pertama kali dilihat sama Allah itu apa? Sholat. Itu aja udah yang dipikirkan ibu, nggak usah bahas yang lain sebenarnya. Apalagi perkara-perkara yang, ya Allah, yang paling penting aja. Itu aja udah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Malam Jumat kemarin saya sama Bapak bahasnya ini, Bu. Mau sampai kapan, Pak, istri kita nggak sholat? Mau sampai kapan? Atau sebaliknya, ibu-ibu, mau sampai kapan? Bapak nggak sholat, mau sampai kapan? Alhamdulillah, ya, kalau kita suami istri rumah tangga diisi dengan ibadah sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah banyak di sini, alhamdulillah. Ya, tadinya yang nggak sholat, alhamdulillah sholat, kelihatan udah banyak. Tapi kan ada yang belum sholat. Bahkan ada yang tadinya sholat, kemudian ada nggak ibu? Ada ibu. Saya kan di sini sebenarnya belum lama. Sebelum COVID lah, 4-5 tahun yang lalu. Saya tuh lihat di masjid ada. Ini si bapak tuh sholat bahkan sholat subuh tuh ada, saya ngelihat ada. Kalau habis sholat di pangku anaknya sekarang udah gede, udah belajar di luar. Sekarang bapaknya nggak kelihatan di masjid. Hah? Mencret ibu. Ya kalau perempuan, sekarang nggak kelihatan. Orangnya ada. Sedih sekali saya. Sedih saya. Meskipun saya bukan siapa-siapa, tapi kan nggak boleh seperti itu, ibu ya. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Terus saya ingatkan. Nah, ibunya nggak usah ngomong yang lain, nggak usah bahas nggak usah, ini aja udah. Mau sampai kapan ini bapak nggak sholat? Mau sampai kapan? Kemudian bahasnya agama tinggi-tinggi. Ya subhanallah. Ini aja dulu. Mau sampai kapan? Rumah tangga itu ibu, suami istri harus mempunyai visi dan misi itu sama-sama pengen masuk surga itu loh. Apa gunanya rumah tangga ditanya, Pak, kira nggak usah ngajarin kita sholat, udah masing-masing urusan kayak gitu. Lah buat apa rumah tangga kalau kayak gitu? Ya enggak ibu? Ya buat apa? Buat apa rumah tangga kayak gitu? Dibilangnya masing-masing urusan ibadah. Subhanallah. Itu yang hendaknya kita pikirkan. Nggak usah ngomongin yang lain. Nggak usah ngomongin ibadah sunnah, nggak usah. Sholat yang 5 waktu aja, udah ini aja dulu. Nggak usah yang lain. Bersyukurlah ketika kita, keluarga kita, anak-anak kita ya, Allah mudahkan, Allah berikan hidayah dan taufiknya, kemudian sama-sama mengerjakan ibadah sholat. Alhamdulillah. Dan jangan putus dari yang namanya doa ya, jangan putus. Doain pasangan hidup kita, doain anak kita, doain orang tua kita, doain saudara kita. Semoga Allah juga mudahkan untuk bisa menjalankan ibadah sholat. Doain ibu, jangan putus. Terus doain iya, terutama di waktu-waktu mustajab. Kemudian yang namanya nyuruh, jangan putus asa juga. Terus anak lagi tidur, ibu berdiri aja depannya, nak bangun sholat. Ibu nggak akan pergi kalau kamu belum bangun. Itu udah azan kok. Sama maghrib masih nggak ke masjid, ibu berdiri aja. Tadi juga bangun. Masa nggak sedih sih ibu? Sedih ya, sedih. Anak kita, orang tua kita, pasangan kita nggak sholat. Subhanallah. Itu aja dulu ya, nggak usah bahas yang lain. Mau sampai kapan kayak gitu ya, apalagi yang muda-muda. Subhanallah. Kan kita orang tua itu tanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Dijaga dari api neraka caranya bagaimana? Ya maksudnya waktunya sholat diajak sholat, itu ya kewajiban-kewajiban dari agama bisa kerjakan. Sholat, sepakat para ulama ibu, dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar dibandingkan dosa membunuh, dibandingkan dosa berzina, dibandingkan dosa riba, dibandingkan dosa minum khamr, dibandingkan dosa judi. Sholat itu jauh lebih besar dibandingkan dosa itu semua. Kemudian kita ada orang berbuat dosa di bawah sholat, marah-marah, kemudian orang ninggalin sholat biasa aja. Ya terutama ya keluarganya yang harus tanggung jawab. Ya silahkan ibu mau jalan-jalan, rekreasi, nggak ada salahnya. Jalan-jalan ke puncak, masya Allah, silahkan. Jalan-jalan ke mana, ke Bandung, silahkan. Ya tapi masa masjid yang deket nggak nyampe, ya nggak ibu? Ada nggak ke puncak nyampe ibu? Masya Allah, ke puncak sampai ke motor. Masjid yang deket nggak nyampe. Ya, jadi didoakan ya, semoga Allah berikan hidayah kepada keluarga kita. Ya, jangan sampai gunung kudaki, lautanku seberangi, masjid dilewati. Ya subhanallah. Ada lagi orang olahraga ngangkat-ngangkat beban, masya Allah, latihannya luar biasa. Ngangkat 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, itu kan sabar itu. Nggak mungkin orang olahraga kayak gitu ibu, langsung ngangkatnya 50 kilo, nggak mungkin. Sabar mereka. Sabar, ya silahkan, gak ada salahnya buat kesehatan, buat sabar itu loh. Nggak mungkin langsung ada tahapannya, itu kan ada pelatihnya. Jangan langsung yang berat-berat, 10 kilo dulu, nanti besok nambah 20, kayak gitu kok bisa loh. Begitu dipanggil sholat subuh, ya lebih berat mengangkat apa, kelopak. Ya lebih berat mengangkat ini, kelopak matanya, ya subhanallah. Itu ya. Ya semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, ibu ya, dimudahkan untuk mengerjakan ibadah sholat, kemudian istiqomah di dalam menjalankannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita bahas rahasia dan keajaiban ibadah sholat. Yang pertama, sholat itu menenangkan jiwa dan membersihkan hati. Sholat itu menenangkan jiwa dan membersihkan hati. Iya, ini. Orang kalau sholat hatinya tenang, ya. Sholat itu merupakan penyejuk hati dan penenang jiwa. Momen untuk bermunajat bagi orang-orang yang hatinya sedang gundah gulana, yang jiwanya sedang resah. Kapan itu momennya? Ya ketika dia sholat. Terutama ketika sujud. Karena posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah itu kapan ibu? Ketika sujud. Makanya ibu, kita itu semakin menghinakan diri kepada Allah itu semakin mulia. Kapan kita mulia di sisi Allah? Ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah. Tubuh kita itu paling mulia. Bagian tubuh yang mana? Kepala tentunya, ya kan? Tapi ketika kita sujud, diletakkan ya bagian tubuh kita yang paling mulia ketika sujud di hadapan Allah, itu posisi paling dekat. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdi mir rabbih fahuwa sajid fa'akthiru ad-du'a. Posisi seorang hamba dengan Rabb-nya yang paling dekat adalah ketika sujud. Maka ketika sujud perbanyaklah doa. Hanya ketika sujud perbanyak doa ibu.
Kalau ibu pernah lihat orang sholat kemudian sujudnya kok lama banget, ya pernah lihat ibu? Pernah ya? Itu ngapain ibu? Lagi doa. Iya, lagi doa, cuman baca doanya itu setelah membaca zikir sujud ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la itu yang habis itu baru doa. Doanya pun dianjurkan doa-doa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa-doa yang dari Nabi loh. Ya, ibu bisa doain orang tua, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Kemudian doa-doa yang dari Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, atau dalam riwayat wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Itu doa-doa itu. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa-doa itu yang dari Nabi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa-doa yang dari Nabi ya. Karena ada sebagian ulama tidak menganjurkan baca doanya doa yang dari Al-Qur'an karena hukumnya haram. Orang sujud dan ruku membaca Al-Qur'an tidak boleh. Makanya untuk kehati-hatian, meskipun ada yang membolehkan, itu kan maksudnya bukan baca Quran ya. Cuman untuk kehati-hatian jangan baca doanya yang dari Al-Qur'an. Itu. Yang lebih selamat itu doa-doa yang dari Nabi ya. Ada juga yang membolehkan doanya doa pakai bahasa kita, juga ada yang membolehkan. Ya, jadi ketika sujud itu posisi kita paling dekat dengan Allah, perbanyaklah doa ketika sujud. Sujudnya sujud yang kapan? Bukan di situ tidak disebutkan sujud terakhir, enggak, sujud kapan saja. Mau di awal sholat atau pertengahan sholat atau sujud terakhir ya. Jadi kapan aja boleh. Cuman memang lebih enaknya sujud terakhir. Karena kalau sujud tengah-tengah, begitu bangun ntar bingung. Wah, rokat berapa? Udah ngeblank gara-gara kalau sujud terakhir kan ya, iya kan terakhir, habis itu akhir gitu. Dan kalau berjamaah, ini yang kadang-kadang dengar hadis langsung diamalkan, nggak ngelihat, nggak ngelihat makmum. Imam kalau mengamalkan ini juga kurang bijak juga. Lah makmum udah lama amat itu lah. Iya, harusnya jangan ketika sholat berjamaah. Diamalkannya kapan? Ketika sholat sendiri, yang sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah itu harusnya jangan. Lah iya, kan tidak semua makmum itu paham ya. Tidak semua makmum jamaah itu ngaji, ya kan? Lah, iya kalau nggak paham kan ntar celingak-celingak belum. Lah gimana lagi sholat? Nah, yang salah imamnya, harusnya jangan seperti itu. Iya. Ada juga kebalikannya ibu. Ini makmumnya yang imamnya udah bangun, masih sujud samping saya. Nah sekarang ngikutin imam itu hukumnya wajib. Adapun doa hukumnya sunnah, nggak boleh mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Iya, ya, jadi harus paham, harus bincang. Diamalkannya ketika sholat sendirian. Itu. Ya nggak apa-apa, namanya nggak tahu ibu ya, nggak sengaja. Ya, mudah-mudahan enggak. Iya. Insya Allah enggak, kalau enggak sengaja ya kan. Iya. Iya. Ada pernah dahulu Nabi itu lagi sholat. Nabi itu bu, dan ini sebenarnya sunnah yang amalan Nabi yang udah banyak orang ya tinggalkan dan mungkin banyak yang enggak.
Boleh nggak kita sholat itu pakai sendal, itu boleh nggak? Boleh. Nabi itu pernah sholat pakai sendal. Cuma kalau di masjid ya jangan. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh ya. Kalau sholat di mana, di lapangan atau di mana gitu ya kan. Nabi lagi sholat. Ketika sujud, itu dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa di sendalnya ada najis. Langsung kakinya jadi kakinya tuh begini, pokoknya gini, ngelempar sendal gitu. Sahabat yang di belakang lagi sholat ikut-ikutan kakinya itu semua. Jadi benar-benar apa yang dipraktekkan itu udah langsung diamalkan ya, setelah sholat. Iya bahasanya, kenapa kalian kok pada beginilah? Kami melihat engkau wahai Rasulullah melempar sendal ya kan, melepaskan sendal, jadi kami ikut-ikutan. Baru Nabi ngejelasin ya, saya ketika sholat dikasih tahu malaikat Jibril bahwa di sendal saya itu ada najis, maka saya lepaskan gitu. Iya ya, kalau lihatnya ke situ kan insya Allah tidak batal ya, karena tidak sengaja. Baik. Ada lagi saya jadi ingat ngelihat video ya, lagi sujud berjamaah ibu, berjamaah, imamnya sujudnya lama, pas sujud terakhir sujudnya lama banget, sampai akhirnya makmum yang di belakang imam itu ya nengok begitu, maksudnya terus apa ibu? Nah, ibu ya pertama ketawa, ntar akhirnya sedih. Kenapa? Akhirnya dia yang nengok begini, lihat imam sujud, maju. Maju ini, yang nengok ini, lihat imam kelas, dia maju. Begitu maju, dia langsung Allahu Akbar gitu kan. Ntar kan yang semuanya akhirnya bangun ya kan, bangun tahiyat akhir. Tahiyat akhir selesai salam. Itu salam, ternyata imamnya meninggal. Ya subhanallah. Langsung begitu salam langsung ngerubutin imam. Imamnya meninggal dulu. Kalau kayak gitu boleh. Iya. Belum lama saya melihat video dan itu kejadian di Timur Tengah sana, di negara Arab. Ya, imamnya sujud lama banget, kemudian yang di belakang imam itu bangun begini. Hanya dia maju. Begitu maju dia takbir Allahu Akbar, maksudnya bangun dari sujud tahiyat akhir kan. Begitu salam langsung imamnya dilihat memang sudah meninggal dunia. Baik. Itu ibu ya, rahasia dan keajaiban ibadah sholat ya, menenangkan jiwa dan membersihkan hati. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya, ketika Nabi itu ya merasa ya gundah gulana, capek ya kan, namanya Nabi itu seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin perang. Nabi itu kepala negara. Bayang. Kalau mau istirahat bilangnya apa, bilang ke Bilal, wahai Bilal, ya Bilal, arifna bis-sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya apa? Bilal disuruh azan. Ya, tukang azannya Nabi kan Bilal bin Rabah ya, radhiyallahu taala anhu. Ya Bilal, arifna bis-sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hati kita tuh tenang ya ketika kita sholat ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang ya. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala terletak ya ketika mereka gundah gulana itu mereka ke sholat kembalinya, bukan ke yang lainnya ya. Adapun orang yang berpaling maka dia tidak merasakan kenikmatan tersebut. Bahkan ketika mengerjakan sholat pun ya, sholat itu dianggapnya sebagai sesuatu yang sangat berat dilaksanakan ya. Bahkan kalau lagi sholat pengennya cepat
selesai ya. Karena tidak ada kesenangan di dalam hatinya ya, dan tidak ada istirahat baginya di dalam mengerjakan ibadah sholat. Makanya Ibu, yang namanya sholat itu sebenarnya kebutuhan kita, bukan hanya rutinitas biasa ya. Jadi kan sholat itu kebutuhan kita, bukan penggugur kewajiban. Nah, itu akhirnya nggak menikmatin sholatnya. Baik, kemudian di antara rahasia dan keajaiban sholat, yaitu yang kedua, sholat itu menjadi tempat curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menerangkan ayat di atas dengan bertutur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan salat sebagai pijakan bantuan dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dahulu bila kedatangan masalah, maka beliau mengerjakan sholat. Begitu pula kita, Ibu. Kita tuh kalau punya masalah, yang langsung kita temui adalah Allah, Ibu. Bu, kalau punya masalah apa saja, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, terus angkat tangannya, curhat, ngadunya sama Allah. Jangan ngadu sama tetangga, jangan ngadu sama teman, sama ustadz jangan, Ibu, jangan. Ustadz juga punya masalah, jangan. Ustadz bisa apa sih? Sama aja. Curhat sama Allah, Ibu. Ibu sampai nangis, curhat sama, dan yakin Allah itu maha mendengar. Yakin Allah tuh, ya Allah Ibu, Allah itu semakin diminta, rengek terus kita tiap hari, itu semakin cinta Allah kita, Bu. Beda dengan orang, ya sekali diminta ya ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali minta mulu, ya kan? Nah, iya. Tapi kalau Allah enggak, kebalikannya. Allah itu semakin direngek tiap hari, tiap malam, terutama sholat tahajud, terus-terusan sampai nangis, Ibu. Yakin, Ibu, Allah pasti berikan yang terbaik buat kita. Allah pasti selesaikan masalah kita. Yang nyelesain Allah, yang ngasih masalah Allah, yang akan menyelesaikan juga Allah. Kita tuh tugasnya hanya doa dan jalani aja, udah cari solusi yang terbaik. Nggak usah takut, ya. Yang menyelesaikan Allah, kembalinya tuh ke Allah, curhatnya sama Allah. Nah, perhatikan suri tauladan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada masalah langsung ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ngadu ke Allah, ya, jangan ke yang lain. Baik. Kemudian di antara rahasia dan keajaiban salat menjadi kekuatan saat
Iya, saat menghadapi ujian. Orang kalau ibadah sholat, ibu, kemudian dia meresapi, menikmati ibadah sholat, masalah kayak gimana tuh insya Allah ringan, insya Allah ringan. Kenapa masalah itu terasa berat, ya kan, stres? Karena jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari ibadah. Seorang mukmin masalahnya kayak apa? Kecil, di hadapan dia kecil. Ya, apalagi ketika kita merenungi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Dunia ini kecil. Toko kita kecil. Pesanan kita kecil semuanya, Ibu. Ya, tapi kalau azan Allahu Akbar, tapi ntar dulu lagi. Iya. Karena nanti Ibu, Allah akan uji kita, Ibu. Nih, ibu-ibu yang ngaji, nanti Allah tuh akan uji. Udah paham nih, udah dapat ilmu. Nanti Allah akan uji. Di mana dibentrokan antara perintah Allah dengan Allah, uji dengan pesanannya pun datang. Ada orang manggil untuk berangkat, ini ada proyek ini. Nah, gimana? Coba, ini antara dua pilihan ini. Kayak gitu. Lah iya, Ustaz, pas buat azan zuhur saya ada ini kerjaan, langsung dibayar 200.000. Gimana ya? Kalau ditinggal sayang, tapi kalau berangkat ini pas waktu sholat, orangnya juga harus sekarang katanya. Lah itu. Nah, itu kita udah ngaji, akan diuji sama Allah seperti itu. Akan diuji sama Allah. Ya, jangan sampai dunia ini ya membuat kita akhirnya menganggap Allah itu ya jangan sampai kita Allahu Akbar tapi tidak sinkron antara yang diucapkan dengan maksud makna dari Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Masalah kita tuh kecil, Bu. Kecil. Ada sebuah kisah Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hambal, kenal Ibu? Tahu? Imam Ahmad bin Hambal itu imam madhab. Imam madhab kan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, makanya kan ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, ya. Indonesia ada madhab Hambali. Ini Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Di zaman beliau menghadapi sebuah fitnah. Maksudnya fitnah di sini tuh di zaman beliau tuh, beliau kan dipaksa sama penguasa saat itu untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Dipaksa. Akan tetapi beliau menolak hal tersebut, ya, sehingga penguasa saat itu memenjarakan Imam Ahmad bin Hambal, ya, ulama. Ujiannya luar biasa. Dipenjara, dicambuk, ya, dipenjara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan untuk memegang keyakinannya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu perkataannya Allah, bukan makhluk. Karena seorang imam, seorang ulama, kalau kata dia A, semua kaum muslimin A, Ibu, nah itu bahaya. Tapi beliau tidak menyerah menghadapi ujian itu. Beliau di penjara, cambuk, memprihatinkan, ya. Beliau tetap teguh menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan sholat. Sehingga Allah berikan beliau kekuatan, bukan hanya kekuatan fisiknya, tapi kekuatan imannya. Oh, betapa banyak kisah-kisah para ulama yang di penjara, Ibu. Tapi mereka semakin nikmat di penjara. Kenapa? Dekat sama Allah, Ibu. Iya enggak? Dekat sama Allah. Di penjara itu lebih baik buat mereka, Ibu.
Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika difitnah sama istrinya raja ya kan. Padahal yang salah siapa? Istrinya raja ya kan. Udah ketahuan, buktinya mana? Yang robek kan belakangnya ditarik ya kan. Lah yang godain siapa? Ya si perempuan, bukan Nabi Yusufnya udah mau kabur. Di penjara lebih baik daripada saya di luar menghadapi fitnah, ya, fitnah perempuan misalnya. Orang-orang ibu-ibu yang lain pada nyalain siapa? Istrinya raja. Emang udah ketahuan sebenarnya. Cuman istrinya raja membela apa? Itu ibu-ibu yang nyalain masukin ke istana, kumpulin di meja, disuruh megang pisau sama iyalah pokoknya bawang atau apalah ya kan. Udah siap, tak panggil itu siapa? Yusuf, keluarin dari penjara. Begitu keluar, ini kan lagi ngirisin cabai bawang misalnya kan, lagi ngurusin wortel. Begitu masuk Yusuf, yang dipotong apanya? Jarinya. Nggak sadar. Darah ngocor kemana-mana. Itu bukan orang itu siapa? Malaikat. Gantengnya luar biasa ibu, ya. Gantengnya luar biasa. Itu Nabi paling ganteng sedunia. Nabi Muhammad kalah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling ganteng itu Nabi Yusuf alaihi salam. Itu. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam ya mengatakan penjara itu lebih baik dibandingkan kehidupan luar yang banyak fitnahnya. Ya begitu pula para banyak sekali itu. Banyak sekali para ulama itu yang dipenjara. Jadi seorang ustadz dapat ujian ya nggak ada apa-apanya, paling dikatain, paling ya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, kecil ya. Karena ngelihatnya ke situ, jadi kita tuh kuat nih bu, ya enggak? Ustadz emang nggak diomongin ibu, diomongin. Ya karena udah resiko, apalagi ngomongin nggak sholat ibu ya, apa mending bahas judi. Lah di khutbah saya bahas judi, kemarin lagi rame pencurian, saya bahas emang nggak takut saya lah, cuma kan memang harus disampaikan ya nggak, bahayanya judi, bahayanya riba, bahayanya ini harus disampaikan ya. Yang perintah-perintah disampaikan tentang keutamaan amalan ini. Kemudian juga yang dosa-dosa harus disampaikan juga, ya. Urusan tersinggung atau enggak tersinggung ya terserah. Kita hanya ya namanya nasihat kan pasti menyinggung, pasti tersinggung ya enggak? Kalau menghibur kalau enggak tersinggung namanya hiburan. Lah iya, udah resiko, tapi harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan mau sampai kapan? Terutama dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yaitu dosa syirik. Dosa syirik ini dosa nomor 1. Saya bilang sholat itu dosa besar sekali ya kan, tapi paling besar dosa kesyirikan. Dosa paling besar. Orang berdoa kepada selain Allah, orang percaya sama jimat-jimat, orang datang ke dukun, menyembelih kepada selain Allah, ya itu dosa paling besar. Dan kalau sampai dia meninggal dunia, dia belum taubat, dosanya tidak akan diampuni. Adapun dosa-dosa besar, kalau dia belum taubat pun itu terserah Allah. Ya, kalau Allah mau Allah ampuni. Kalau nggak diampuni pun dia disiksa di neraka sampai bersih. Adapun dosa syirik enggak. Ya, Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Itu Ibu, yang paling besar dosa itu, ya. Mudah-mudahan di sini Allah berikan hidayah semuanya agar dijauhkan dari dosa yang besar ini. Ini kan harus disampaikan. Kalau enggak disampaikan, mau tahu dari mana Ibu, ya? Adapun saya tugasnya hanya menyampaikan, hidayah di tangan Allah. Itu aja. Baik. Selanjutnya, di antara rahasia dan keajaiban sholat yang kita sering mendengarnya, sholat itu menghapus dosa dan meninggikan
derajat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amali astaqimu alaihi wa a'maluhu. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan amalan yang aku akan istiqomah di dalam mengamalkannya. Kata Nabi, alaika bisujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha daraja wa hatta biha anka khati'atan. Kata Nabi, hendaklah engkau sujud. Maksudnya sujud apa? Salat. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang sujud dengan satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan menghapuskan kesalahannya. Satu sujud itu, Ibu. Satu sujud Allah akan meninggikan derajat kita dan Allah akan menghapuskan kesalahan kita. Besar sekali keutamaan dari ibadah salat. Sebutkan hadis riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza stunibatil kabair. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa di antara keduanya jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu, Ibu, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jika kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ini maksudnya apa? Yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar memang butuh yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Kalau dosa besar itu dihapus dengan taubatan nasuha. Adapun yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan sholat menghapus dosa, meninggikan derajat. Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutwatahu ikhdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersuci di rumahnya, berarti wudunya di rumah. Ini buat bapak-bapak. Mudah-mudahan ibu juga, ya ibu-ibu kan boleh sholat di masjid ya, cuman memang lebih utama bapak-bapak dan ibu di rumah. Maksudnya, kata Nabi, siapa yang wudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju rumah, ya salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib, ya, maka, ya, kecuali itu semua akan menghapuskan, ya. Jadi langkahnya itu, ya, langkahnya itu, yang satu menghapus dosa, yang satu meninggikan derajat. Jadi saya wudu di rumah, nah, makanya saya itu seringnya wudunya di rumah. Habis itu berjalan, itu langkah saya, satu menghapus dosa, satu meninggikan derajat. Dan dari rumah ke masjid berapa langkah, ya kan? Makanya yang rumahnya paling jauh, ya, di ujung kulon misalnya, itu jauh lebih besar pahalanya, jauh lebih banyak dosa yang diampuninya, ya, dibandingkan rumahnya, ya, tuh 2, 3, 4, 5 langkah nyampe, ya. Nah, iya. Baik, sebentar lagi ya. Kemudian ini banyak sekali dalil yang menunjukkan diampuni dosa. Di antara rahasia dan keajaiban sholat itu menerangi wajah, hati dan kehidupan. Ya, sholat itu menerangi wajah, hati dan kehidupan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, at-tuhuru syatrul iman,
Ya. Ini ya apa? At-tuhuru syatrul iman. Apa artinya? Iya. Kebersihan. Kebersihan ini yang nulis siapa? Tanggung jawab. Iya. Kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Iya, sebagian. Ini hadisnya panjang. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Subhanallah alhamdulillah. Ya, kalimat subhanallah walhamdulillah itu ya pahalanya besar banget ya. Bainas sama'i wal ard ya. Wassalatun nur, dan salat adalah cahaya. Di sini disebutkan salat adalah cahaya. Oleh karena itu Ibu, marilah kita lihat diri kita. Sudahkah ya ketika kita menjalankan salat ya, sudahkah cahaya itu menerangi kehidupan kita? Ya, dan sungguh sangat mudah ya jika kita ingin mengetahui apakah salat telah mendatangkan cahaya bagi kita, ya ini dapat dilihat apakah salat membawa kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat ya kepada Allah. Jika sudah, berarti salat itu merupakan sumber cahaya bagi kehidupan kita. Ya, inilah cahaya awal yang dirasakan kita di dunia sebelum di akhirat. Salat itu ya menjadi cahaya yang sangat dibutuhkan kita Ibu, yang menyelamatkan kita dari kegelapan ya sampai mengantarkan kita kepada surga Allah. Di akhirat Ibu itu akan gelap. Di akhirat akan gelap. Apalagi ketika menyeberangi jembatan Sirat, itu gelap Ibu. Ada orang yang terang, cuman terangnya terang redup kayak apa? Benang-benang iya apa? Kelap-kelip kayak Patromax apa? Ya itu orang-orang munafik kayak gitu. Ada orang yang cahayanya terang, masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk. Itu orang ya diantaranya sholat. Makanya Nabi bersabda, hadis dari Imam Abu Daud, Basyiril masyaina fi dzulami ilal masajid. Ini bapak-bapak lagi. Saya sering sampaikan ke sini ketika tausiah apa kultum pagi dulu. Kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, mereka mendatangi masjid. Kabar gembiranya apa? Bin nuritami yaumal qiyamah. Kabar gembiranya adalah cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Bagi siapa? Orang yang ke masjid di kegelapan malam. Maksudnya sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Ini diantara keutamaan sholat subuh. Ya, masya Allah gelap-gelap 20 menit. Masih lama ya Allah. Enggak, yang bikin salut itu kalau udah di masjid. Masya Allah. Iya Ibu loh. Itu harusnya bangun Ibu. Ada yang bangunin ya. Itu kita tuh bisa sholat tahajud 2 rakaat, ditutup sholat witir 1 rakaat. Alhamdulillah, itu ada yang bangunin loh. Alhamdulillah. Iya. Ya. Itu nanti orang-orang yang berjalan di kegelapan malam ya. Sholat isya, sholat subuh nanti di hari kiamat paling terang cahayanya ya. Allah berikan cahaya paling terang ya. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, nah, man hafadha 'ala salati, siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, maka baginya cahaya, wa burhanan, burhan artinya apa? Bukti, wa najatan, najah artinya sukses ya. Siapa yang menjaga salatnya
maka kata Nabi, dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan bukti, dia akan mendapatkan kesuksesan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walam yuhafidz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najm. Siapa yang tidak menjaga salat, kata Nabi, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, tidak mendapatkan kesuksesan. Wa kana yaumul qiyamah, dan nanti ya pada hari kiamat, ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa? Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Tuh. Nanti pada hari kiamat orang yang nggak jaga sholat akan dikumpulkan bareng sama Fir'aun. Fir'aun itu, tahu ibu ya, Masya Allah, ini sedurhaka-durhaka orang sama Allah itu Fir'aun, ibu. Ngaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah, iblis saja nggak berani, ibu. Ini udah ngalahin iblis, ibu. Iblis itu masih mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, ya, cuman dia durhaka. Lah ini Fir'aun, ibu. Masya Allah, orang yang nggak jaga sholat kumpulin nama Fir'aun. Kemudian Haman itu tangan kanannya Fir'aun, orang kepercayaannya Fir'aun. Kemudian Qarun tahu ya, yang hartanya paling banyak sedunia misalnya ya. Orang nemu harta di mana aja nyebutnya harta karun, itu hartanya Qarun itu. Kemudian Ubay bin Khalaf itu di zaman Nabi orang yang pedagang sukses. Di sini ini menunjukkan, ibu, di antara orang yang di antara yang bisa melalaikan sholat itu apa? Jabatan. Fir'aun, jabatan. Kemudian Haman itu kepercayaan Fir'aun, orang yang menjilat kepada pejabat. Qarun, kekayaan, ibu, ya, orang banyak duit itu bisa melalaikan orang dari ibadah sholat, ya, kecuali yang emang Allah berikan hidayah. Kemudian perdagangan, ya enggak, bisa melalaikan. Ini contohnya, ini maksudnya kita ya, mengambil hikmahnya dari situ. Qarun, jabatan. Haman, orang yang menjilat ya kepada penguasa. Qarun, orang kaya tuh ya, dengan kekayaannya akhirnya melalaikan dari ibadah, kemudian perdagangan ya. Jadi hati-hati, orang-orang yang punya jabatan harus hati-hati. Jangan sampai jabatannya melalaikan ya. Semua itu dari Allah. Kemudian iya ya, jangan sampai kita menjilat pejabat ya, deket-deket biar dapat jabatan misalnya. Kemudian ya kekayaan itu, orang banyak duit, ibu, memang godaannya lebih besar, ibu. Kekayaan dan kemiskinan dua-duanya adalah ujian. Lebih banyak mana, ibu, orang lulus diuji sama Allah, lulus diuji kekayaan atau kemiskinan? Lebih banyak mana lulusnya? Kemiskinan. Orang diuji kemiskinan banyak yang lulus sebetulnya, meskipun banyak yang cuman kalau lebih banyak yang lulus kemiskinan. Orang kalau banyak duit, ibu, wah, banyak duit, segala maksiat dia bisa ya, apalagi malam minggu nggak ada ya, gabut lah, maksiat apalagi di kota-kota besar, ya Allah, kalau dia bisa nahan, ibu, nggak kemana-mana, Masya Allah, lulus ujian. Lah orang nggak punya duit, pasti dia sabar. Nggak punya duit, iya, meskipun terpaksa, tapi sabar, dia lulus. Sabar. Cukup, ibu, udah kelamaan ya. Iya, masih banyak ya sebenarnya dari rahasia dan keajaiban sholat. Dan itu sebenarnya yang kita bahas itu ada di masjid, itu di samping masjidnya kan. Ada beberapa dari rahasia dan kewajiban sholat ya. Di antaranya sholat itu juga ya yang membedakan antara keimanan dan kekufuran, ibu. Ngeri sekali, ibu. Ya, Nabi bersabda terakhir dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yaqul, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah.
Yang membedakan orang beriman dan orang syirik dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya, ngeri sekali. Nabi bersabda juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang munafik, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Tapi ini ngeri sekali kalau kita memahami hadis ini ya. Makanya para ulama tuh sepakatnya begini. Orang yang nggak sholat, kalau dia meyakini sholat nggak wajib, sepakat para ulama mengatakan dia kafir. Kalau meyakini sholat itu tidak wajib, maka dia keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat karena males, tapi dia meyakini sholat itu wajib, ini bukan kemudian para ulama mengatakan dia nggak kufur, nggak juga. Nah, ini yang diperbedakan, yang diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia tetap kufur, yang sebagian lagi mengatakan enggak. Tapi kan ngeri sekali ibu ya, ngeri sekali ya. Lah bagaimana kok nggak sholat sampai sekian lama itu bagaimana ya? Makanya kalau melihat konteks hadis itu bisa terjatuh dalam kekufurannya. Allahu a'lam bishawab. Semoga yang kita pelajari ada manfaatnya. Semoga Allah berikan hidayah taufiknya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita ya, khususnya kampung Pulau Kecil Lor ini. Semoga diberikan hidayah, dimudahkan untuk mengerjakan ibadah yang agung ini ya, ibadah sholat, diberikan keistiqomahan di dalam menjalankannya sampai akhir hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yu'abi'ahu yaghfiru mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harmi wa 'adzabil qabr wa ghalabatid dan wa qahrir rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.